Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Humairo, NIM 092 dari kelas 4C. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan data hasil belajar siswa dengan kelompok kontrol dan eksperimen. Asumsi data distribusi normal, parameter yang diuji adalah rata-rata, H0 tidak ada perbedaan dan H1-nya ada perbedaan rata-rata. Dengan taraf kepercayaan 95%, artinya alfanya 0,05. Menguji menggunakan uji T independen. Sebelum uji T independen, kita uji homogenitas terlebih dahulu. Nah, uji homogenitas ini yaitu uji F, di mana kriterianya jika F kurang dari F tabel maka H0 diterima yang artinya homogen. Sebaliknya, jika F lebih besar dari F tabel maka H0 ditolak yang artinya tidak homogen. Begitupun dengan P-value-nya. Jika P-value lebih besar dari alfa maka terima H0, dan P-value kurang dari alfa maka menolak H0 dan menerima H1. Nah, uji F ini yaitu variansi terbesar dibagi varian terkecil. Nah, varian terbesar ini yaitu variabel 1 yang disebut pembilang, dan varian terkecil ini variabel 2 yang disebut penyebut. Untuk menentukan variabelnya, kita menentukan variansinya terlebih dahulu dengan rumus sama dengan var di TS dalam kurung blok data, kemudian enter. Kita tarik. Nah, di sini sudah jelas bahwa yang lebih besar yang eksperimen dan yang lebih kecil variabel yang kontrol. Maka variabel satunya yang eksperimen dan variabel 2-nya yang kontrol. Ketika sudah ditentukan variabelnya, kita lanjut ke uji F, yaitu klik data, kemudian klik data analisis, kemudian pilih yang F test to sample for variance, kemudian klik OK. Lalu ini variabel satunya kita blok yang eksperimen, dan variabel 2-nya kita blok yang kontrol. Kemudian klik labels, ini alfanya sudah 0,05 dan kita pilih yang output range, kita taruh di sini. Kemudian klik OK. Nah, untuk menguji F kita membandingkan F hitung dan F tabelnya. Di sini F tabelnya 2,40344 dan F hitungnya 1,994. Nah, di sini F tabelnya lebih kecil dari F tabelnya lebih besar dari F hitung. Nah, sudah jelas bahwa data ini homogen. Karena F lebih kecil dari F tabel, maka data homogen. Di sini juga untuk p-value-nya 0,096 sudah jelas bahwa 0,096 ini lebih besar dari alfanya. Jika lebih besar maka menerima H0. Karena P lebih besar dari 0,05, maka data homogen. Nah, setelah datanya homogen, kita lanjut ke uji T. Untuk uji T, kita klik data, kemudian klik data analisis, kita pilih yang equal, kemudian klik OK. Variabel satunya sama, blok yang eksperimen, dan variabel 2-nya kita blok yang kontrol. Kemudian klik labels, kemudian ini taruh di sebelah sini, kemudian klik OK. Nah, sudah diketahui variannya ini dan rata-ratanya ini. Untuk uji T, kita lihat tabel ini. Jika min T tabel kurang dari T hitung, kurang dari T tabel, maka menerima H0. Begitupun sebaliknya, jika T hitung kurang lebih besar dari T tabel atau T hitung kurang dari min T tabel, maka menolak H0 alias menerima H1. Nah, di sini T critical total ini merupakan T tabel dan T start merupakan T hitung. Nah, di sini kita bandingkan, ini T tabelnya 2, berarti min T tabel yaitu min 2.
Jelas min T tabel min 2 ini lebih kecil dari T hitung. Dan T hitungnya lebih kecil dari 2. Jadi T hitung ini berada di tengah, berada di antara min 2 dan 2. Karena min T tabel kurang dari T hitung, kurang dari T tabel, maka terima H0 dan H1 ditolak. Kemudian kita uji p-value-nya di sini. P-value-nya 0,386, sudah jelas bahwa 0,3 ini lebih besar dari 0,05. Karena P-nya lebih besar maka menerima H0. Karena P lebih besar dari 0,05, maka terima H0. Jadi kesimpulannya, karena H0 diterima, maka tidak ada perbedaan rata-rata. Kita blok. Kesimpulannya tidak ada perbedaan rata-rata. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, di sini soal nomor 2 yaitu data hasil belajar siswa sebelum dan sesudah pembelajaran inovatif. Asumsi data berdistribusi normal, parameter yang diuji adalah rata-rata, H0-nya tidak ada perbedaan dan H1-nya ada perbedaan dengan taraf kepercayaan 95% yang artinya alfanya 0,05 menggunakan uji T berpasangan. Nah, jika uji T berpasangan yaitu jika min T tabel kurang dari T hitung kurang dari T tabel maka menerima H0, begitupun sebaliknya T hitung lebih besar dari T tabel atau T hitung kurang dari min T tabel maka menolak H0. Nah, di sini sudah ada datanya pretest posttestnya. Kita lanjut ke uji T. Untuk uji T berpasangan kita klik data, kemudian klik data analisis, kemudian pilih yang t-test pair to sample formats. Kemudian kita variabel satunya kita blok yang pretest dan variabel 2-nya kita blok yang posttest. Kemudian klik labels, alfanya 0,05, output range-nya kita taruh di sebelah sini, kemudian klik OK. Nah, kita rapikan terlebih dahulu. Di sini sudah jelas rata-ratanya 59,611 dan yang posttest 67, variansinya 8 ini. Nah, di sini T tabelnya yaitu 2,109 dan T hitungnya min 6,525. Jika T tabelnya 2,1098 berarti min T tabel yaitu min 2. Min T tabel kurang dari T hitung. Jelas min 6 ini berada di sebelah kiri. Jadi min 6 ini lebih kecil dari min 2. Jadi karena T hitung kurang dari min T tabel maka menolak H0. Karena T hitung kurang dari min T tabel maka tolak H0 dan terima H1. Kemudian untuk uji p-value-nya ini p-value-nya 5,18215. Di sini sudah berarti ini sudah pangkat min ya, berarti sudah jauh dari 0,05, berarti lebih kecil atau kurang dari. Nah, jika p-value-nya kurang dari, karena p-value kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan terima H1. Nah, karena sama-sama menerima H1, maka datanya ada perbedaan rata-rata. Maka kesimpulannya ada perbedaan rata-rata kemampuan berpikir kritis siswa sebelum dan sesudah pembelajaran. Sudah selesai. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.